kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita. Dipandu firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 24, tapi saya akan bacakan mulai dari ayat 23, demikian firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, apakah kita orang percaya? Tentu dalam sebutan sehari-hari kita mengatakan orang percaya. Apakah kita di dalam Yesus? Tentu dalam sebutan sehari-hari kita mengatakan pengikut Kristus. Maka dari manalah orang dapat melihat bahwa kita orang percaya dan kita sudah di dalam Yesus Kristus? Tentu sekali kita akan menyatakannya bahwa kita telah dibaptis. Bukankah orang yang telah dibaptis sudah satu di dalam kematian Kristus, satu di dalam kebangkitannya, sehingga manusia lamanya telah dikuburkan dan hidup di dalam manusia baru yang telah dibaharui dan yang telah diberi kuasa dan digerakkan oleh Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, bagaimana hal praktis itu dapat kita lihat dalam kehidupan keseharian? Tuhan Yesus mengatakan, dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Sekarang pertanyaannya, buah apakah yang kita buahkan? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, buah yang dibuahkan orang yang di dalam Yesus tentu adalah buah Roh, karena Dia telah memberikan Roh Kudus kepada kita, yang menggerakkan kita, memberi kuasa kita untuk menghasilkan buah yang baik, yaitu di dalam Galatia 5 ayat 22, buah-buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, keramahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan seterusnya. Maka, hal yang utama yang kita lakukan bila kita sudah di dalam Yesus, tentu kita akan mengasihi sesama kita. Seseorang yang menguraikan ayat Alkitab, tetapi berseteru dengan saudaranya, tentu dia tidak di dalam Yesus Kristus. Seseorang yang senantiasa berdoa tetapi tidak beriman dan senantiasa khawatir dalam kehidupannya, tentu dia belum dan bukan di dalam Yesus Kristus. Seseorang yang belum tahu akan tujuan akhir kehidupannya, sehingga dia hanya mencari Tuhan, hanya untuk berkat duniawi saja, yaitu kekayaan, kekuasaan, kemuliaan, kesehatan, dan panjang umur, tentu dia tidak di dalam Yesus Kristus. Orang yang beriman tentu mampu berdamai dengan semua orang. Orang yang sudah hidup di dalam Yesus Kristus akan dimampukan mengasihi sesamanya. Orang yang hidup di dalam Yesus Kristus tentu dia akan dapat berdamai sejahtera dengan semua orang. Orang yang sudah di dalam Yesus Kristus tahu tujuannya bukan sekedar dunia. Maka peribadahan yang dilakukan bukan sekedar untuk mengejar berkat dunia, tetapi yang dia kejar adalah mahkota kehidupan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, aku melupakan apa yang di belakang, tetapi fokus kepada tujuan yang di depan, berlari-lari kepada tujuan yang pasti, yaitu mahkota kehidupan yang telah disediakan Tuhan bagi setiap orang percaya. Saudara-saudaraku, kita tinggal di dalam Yesus, dan Roh Kudus telah diam di dalam kita. Maka marilah kita membuahkan buah yang baik, cinta kasih terhadap sesama sebagai wujud nyata dari cinta kasih kita terhadap Tuhan. Selamat mengasihi, selamat hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan telah mempersatukan kami dengan diri-Mu ketika Tuhan menjadi manusia, dan kami sudah satu di dalam Tuhan di dalam baptisan. Maka tinggallah di dalam kami, dan kami di dalam Tuhan. Dan ketika kami di dalam Tuhan, kami memiliki kuasa membuahkan buah-buah Roh, buah yang baik di dalam kehidupan ini. Mampukan kami melakukannya hanya dengan pertolongan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.